Kali ini saya akan berbagi info. Kira-kira kalau kita touring ke Maluku itu yang paling cocok itu pakai motor apa? Tapi sebelumnya saya buat disclaimer dulu ya, bahwa info ini saya sampaikan di bulan Januari tahun 2022. Artinya info ini bisa menjadi tidak valid dalam waktu mungkin beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan. Karena perkembangan pembangunan transportasi dan infrastruktur di Indonesia kan berjalan cukup cepat. Yang kedua mengenai sepeda motor. Bagi saya itu sepeda motor, dan buat teman-teman juga, mungkin sepeda motor itu kan sifatnya personal. Artinya motor yang paling cocok itu ya beda-beda antar per orang ya kan. Baik secara desainnya, genrenya, ada yang seneng adventure, ada yang seneng sport, kemudian juga kemampuan ekonominya ya, itu pasti orang akan beda-beda. Jadi sekali lagi, karena motor itu personal, bisa jadi apa yang saya sampaikan itu nggak cocok. Tapi paling nggak saya sampaikan situasi di lapangan jika kita touring di Maluku. Kemudian dari situasi lapangan itu teman-teman bisa menyimpulkan sendiri apa yang motor paling cocok untuk touring ke sana. Harapan dulu biar kuat ngerem. Naik motor tuh lebih penting kuat ngerem daripada kuat ngegas. Yang pertama, dan ini paling penting ya, itu soal transportasi kapal. Karena kalau kita touring di Maluku itu kan kepulauan ya, pulaunya kecil-kecil. Pulau paling besar itu Halmahera dan Pulau Seram. Keliling Pulau Seram itu mungkin sekitar 500 km. Halmahera lebih besar. Tetapi saya juga di Halmahera hanya melintas dari Sovivi sampai Tobelo. Jadi belum masuk ke Halmahera Timur, Halmahera Selatan. Nah, karena pulaunya kecil-kecil, kita istilahnya island hopping ya. Kita melompat dari satu pulau ke pulau lain, itu mungkin nggak tahu berapa persen perjalanan, tapi akan banyak naik kapal. Nah, kapal di Indonesia itu macam-macam. Kapalnya gede banget. Yang pertama itu kapal Pelni. Saya dari Jakarta ke Ambon mengirim motor menggunakan kapal Pelni. Dan kapal Pelni ini juga ada beberapa jenis. Ada yang bisa mengangkut sepeda motor, mobil, langsung masuk ke kapal. Tapi ada yang tidak mempunyai pintu yang rendah, sehingga kalau mau mengirim motor atau mobil itu harus dimasukkan kontainer. Kemudian ada ferry, kapal ferry kepunyaan ASDP atau kapal Roro.
kebanyakan kapal roro. Nah, kapal roro ini mudah karena sepeda motor, mobil bisa naik turun dengan gampang. Nah, kapal roro ini jenis ya, yang pintunya depan belakang ada pintu, dan dimiliki oleh ASDP, swasta juga ada, tetapi kebanyakan kepunyaan ASDP. Ada lagi kapal yang agak besar. Ini sekarang banyak kapal-kapal seperti ini yang dikembangkan, dimiliki oleh swasta. Jadi kapalnya besar, itu bisa mengangkut penumpang dan kendaraan. Jadi semacam kapal pelni tapi yang bisa mengangkut kendaraan. Itu kapalnya besar-besar. Jadi saya naik kapal ini di Ambon menuju Tual, dan dari Makassar ke Surabaya. Kapalnya besar, kebanyakan baru, AC bagus. Jenis kapal lain adalah kapal cepat. Ini kapal antar provinsi di Kepulauan Maluku. Yang saya naikin itu kapal Permata Obi jurusan Manado Ambon. Jadi kalau dari Ambon dia mampir di Pulau Sanana, kemudian Ternate, kemudian ke Jailolo di Halmahera, baru dia masuk ke Manado. Jadi transit di beberapa pulau karena dia juga membawa barang untuk distribusi barang-barang di Kepulauan Maluku. Nah, kalau berdasarkan jenis kapal ini, maka selain kapal cepat ya, itu kita membawa motor apa saja nggak masalah. Mau membawa motor yang 1600 cc, 1000 cc, 650 cc itu nggak masalah. Karena bisa masuk langsung ke kapal. Yang perlu dicatat, yang pertama adalah ketika naik turun kapal yang bukan kapal roro ya, tapi ada pintu sampingnya, itu seperti kapal Bahtera Nusantara, itu adalah harus saat air pasang. Kalau pada saat air surut, kapalnya akan turun, pintunya itu akan berada di bawah bibir pelabuhan itu, sehingga pintunya akan mendongak ke atas. Nah, dalam kondisi seperti itu akan susah memasukkan motor ke kapal karena harus diangkat tenaga buruh, dan itu ongkos lagi. Nah, kalau motornya kecil masih gampang, tapi semakin besar sepeda motornya akan semakin sulit. Sepeda motor saya aja 200 cc tapi bodinya agak bongsor, itu sudah kesulitan dan biayanya juga nambah. Nah, itu jadi bahan pertimbangan. Jadi kalau naik kapal seperti ini, supaya masuknya gampang dan tidak kena cas tambahan, itu ikuti petunjuk operator kapal atau agen kapal. Jadi kalau Pak ini harus masuk jam 2 malam, ya harus masuk jam 2 malam. Jam 6 pagi sudah beda lagi karena airnya surut. Nanti jam 10 siang, 11 siang kapal sudah berangkat. Jadi pada saat air pasang lagi langsung berangkat. Nah, yang paling repot itu kalau kita membawa motor besar itu kalau kita naik kapal cepat, karena motor akan ditaruh di atas, di dek depan di atas, naik pakai tangga. Kalau pakai motor besar itu sepertinya tidak memungkinkan, jadi berat sekali untuk dinaikkan ke atas. Kemudian kalau dimensinya besar itu pintunya sempit untuk memasukkan itu. Motor saya aja udah ngepas banget. Jadi kalau mau ke sana bawa motor besar, harus dihindari menaik kapal cepat. Itu sepertinya tidak mungkin. Lantas kalau kita pengen naik, ya pengen touring tapi bawa motor besar ke Maluku gimana? Ya satu-satunya cara selalu menggunakan kapal roro atau kapal jarak jauh, tapi
yang ada pintu di samping itu, seperti kapal Roro itu. Nah, risikonya kalau kita naik kapal feri itu bukan risiko, ya waktunya makin lama karena dia jarak dekat, kemudian di tiap pulau berhenti. Nah, kecuali kalau kita memang pengen benar-benar menjelajah semua pulau, nah itu nggak masalah. Jadi naik kapal Roro misalnya dari Ambon ke Seram, Ambon ke Saparua, terus kalau mau ke utara Ambon ke Pulau Buru, nanti Pulau Buru ke Pulau Sanana, dari Pulau Sanana ke pulau lain ke utara lagi mungkin ke Bacan atau ya ke Bacan, kemudian ke Halmahera, ke Ternate. Jadi tiap pulau itu ada kapal-kapal feri seperti itu. Ya cuman waktunya jadi lama sekali. Kecuali memang teman-teman punya waktu yang tidak terbatas, nah ini bagus sekali. Jadi bawa motor apa aja dari sisi kapal itu nggak masalah. Yang kedua adalah dari infrastruktur jalan. Semua jalan di pulau-pulau yang saya lewati itu kondisinya bagus. Jadi ke sana membawa motor apa saja itu nggak masalah. Saya menemukan jalan yang kurang bagus di Pulau Seram itu waktu saya dari Pulau Pantai Ora menuju Ternate balik tapi lewat sisi barat itu ada masuk hutan gitu ya, sedikit rusak tetapi masih aspal, jadi bisa dilewati semua kendaraan. Yang ketiga adalah soal BBM. BBM itu sekarang relatif sudah banyak ya pompa bensin ya. Saya terjebak harus beli eceran itu hanya di Pulau Seram Utara. Namun demikian tetap harus kita perhitungkan. Kalau motor saya ini kapasitas bensin 11 liter 10,5 dengan pemakaian bahan bakar kira-kira kalau ditanjakan gitu ya 25 km per liter, artinya motor saya mampu menjelajah 250 km untuk harus diisi bensin lagi. Nah, yang harus diwaspadai adalah kadang-kadang pompa bensinnya ada, tapi bensinnya telat dari pengisian dari Pertamina. Jadi kadang-kadang pompa bensinnya kosong. Saya ketemu juga ada pompa bensinnya ada, tapi PLN-nya kalau siang nggak nyala. Jadi pompa bensinnya nggak nyala. Nah, hal-hal seperti ini harus diperhitungkan. Jadi kalau teman-teman menggunakan motor yang kapal daya jelajahnya di bawah 150 km ya, mungkin perkiraan saya ya, itu sebaiknya membawa jerigen cadangan. Karena saya sempat ganti eceran, nggak tahu kecampuran. Kalau minyak tanah sih harganya udah mahal ya, tapi saya beli di tempat di pantai, jadi ada kapal-kapal yang menggunakan minyak tanah, mungkin nggak tahu, tetap diisi kali ya itu. Jadi motor saya sempat hampir trouble, tapi yang harus diperhitungkan jangan sampai kehabisan bensin di tengah hutan. Wah, ini bisa repot. Walaupun banyak kendaraan ya, pasti akan ditolong oleh masyarakat atau pengendara yang lain. Demikian juga untuk motor-motor besar yang spare part-nya agak peka dengan BBM yang kurang bagus, itu juga harus diperhitungkan. Jadi sebaiknya membawa jerigen cadangan, terus kualitas BBM juga walaupun rata-rata sudah bagus ya. Saya minum premium, motor saya minum premium itu cuma sekali, saya lupa di mana ya, cuma sekali. Yang lainnya Pertalite, Pertamax, bahkan Pertamax Turbo ada. Nah, yang terakhir tentu saja adalah biaya.
kirim sepeda motor semakin besar, jelas biayanya semakin mahal. Tapi kalau teman-teman tidak ada masalah dengan masalah biaya, artinya tidak menjadi isu lah ya soal biaya, ya nggak masalah itu bawa motor apa saja. Nah, kesimpulannya adalah kalau kita bawa motor ke Maluku itu sebetulnya yang paling ideal itu membawa motor-motor sekitar 150 maksimum 250 cc, karena pertimbangan daya jelajah sepeda motor, kemudian ongkos angkut, dan kemudahan mengangkut, apalagi jika harus naik kapal cepat. Saya kira itu info dari pengalaman saya ya. Mungkin ada teman-teman yang punya pengalaman lain yang bisa menambah masukan buat teman-teman yang mau ke Maluku, silahkan ditambahkan supaya kalau ada teman yang mau ke Maluku datanya lebih akurat. Terima kasih.